gamers, kembali lagi bersama saya Sen. Sleep Every Jam, sebuah game yang akan sangat saya rekomendasikan kepada kalian bagi para pecinta game horror Android yang lebih mengutamakan segi grafis, alur cerita, dan kontrolnya ketimbang game horror Android yang banyak sekali adegan jump scare atau diculik sama si kepot. Karena di sini kalian akan berhadapan dengan sosok makhluk mengerikan bernama Gatherer yang akan mendagdikdukkan jantung kalian selama permainan. Game yang kita bahas kali ini merupakan game portingan dari perangkat desktop berjudul Amnesia The Dark Descent yang diremake oleh satu orang developer indie dari Rusia bernama Gordy Ermin yang baru-baru ini merilis game Sclerosis The Dark Descent versi finalnya di Play Store. Walaupun kayaknya sih bukan dianya yang merilis game tersebut, karena dia sendiri mengatakan bahwa game ini hanya akan tersedia di situs itch.io miliknya. Grafis yang disajikan benar-benar enak sekali dipandang, apalagi di setting rata kanan Full HD 60 fps, serasa kita main game horror sekelas PC di HP Android. Mekanisme kontrolnya sendiri menurut pendapat saya pribadi ini sangatlah unik, spesifik, dan interaktif, dimana kecanggihan HP kalian di sini akan diuji habis-habisan. Mulai dari kenormalan touchscreen ketika mengangkat objek-objek dengan cara mengetuknya 2 kali lalu menahannya, sama seperti kalian sedang menggunakan mouse di PC, serta menguji ketajaman giroskop HP kalian ketika kalian akan menyalakan sebuah lentera dengan cara menggoyangkan HP-nya seperti ini. Pada awalnya kontrol semacam ini emang terasa kaku dan juga sulit dimainkan, karena coba kalian bayangin sendiri, untuk membuka sebuah pintu saja diperlukan usaha yang bukan main-main, walaupun ini cuma permainan. Tidak cukup bagi kita dengan hanya mengetuk tombol 1 kali seperti di game-game lain, tetapi kita harus mengetuknya 2 kali dan menahannya, lalu kita arahkan ke belakang sama seperti mekanisme pintu di realita kehidupan kita. Sejak saat itu kita pun akan tersadar bahwa game yang tidak ada pintunya ternyata lebih membagongkan. Namun setelah terbiasa, akhirnya saya pun menemukan seni atau keindahan dari permainan ini, yaitu pada penerapan ilmu fisikanya yang benar-benar sangat detail untuk sekelas game horor era 2000-an ini. Meskipun game ini hanya sebatas remake, tetapi menurutku ini di luar prediksi NASA sekali. Remakean gamenya benar-benar niat banget. Game ini menceritakan tentang seorang pria bernama Daniel yang mengalami amnesia dan terbangun di sebuah kastil kuno tanpa ingat apapun bagaimana dia bisa berada di sana. Si Daniel ini merupakan seorang penakut, di mana ketika dia mendengar suara-suara aneh atau ketika dirinya berada di kegelapan, dia akan berhalusinasi dan seketika kewarasannya pun menurun. Seperti yang sudah diceritakan barusan di awal permainan, kita tidak akan membawa satupun barang atau senjata yang bisa digunakan sebagai pertahanan. Namun seiring berjalannya cerita, di tengah perjalanan kita akan mendapatkan beberapa tinderbox yang bisa digunakan untuk menyalakan beberapa lilin atau obor. Serta kita juga akan mendapatkan sebuah lentera yang sangat berguna untuk tetap menjaga kewarasan kita dari permainannya. Nuansa lingkungan yang dihadirkan terasa seperti di abad pertengahan dengan bentuk bangunan menyerupai kastil kuno dan pencahayaan yang dapat mengingatkan kita pada game-game dungeon zaman HP Nokia ketika kita mengunduhnya di situs Evandro. Sebenarnya game ini tuh sudah tersedia di Play Store semenjak beberapa bulan yang lalu, meskipun dengan versi yang masih belum sempurna. Sehingga di salah satu video yang saya upload sempat saya rekomendasikan juga kepada kalian di channel ini kan. Tetapi belakangan yang lalu game ini akhirnya ditalapung dari Play Store akibat kena teguran hak cipta dari pencipta asli gamenya, yaitu Frictional Games, dikarenakan pada awalnya game ini hanya diperuntukkan bagi para pengguna sistem operasi Windows, Mac OS, dan Linux saja, alias khusus untuk PC lah istilahnya. Pihak pengembang game ini sepertinya tidak mengizinkan siapapun untuk memporting game mereka secara sepihak, apalagi sampai ke tahap rilisan dan dijadikan komersial. Karena semua material, sound effect, musik, dan mekanisme yang digunakan dalam game Sclerosis ini merupakan materi yang seluruhnya diambil dari game aslinya, yaitu Amnesia The Dark Descent. Yang pada akhirnya si Croy Team ini alias developer yang memporting game Amnesia The Dark Descent menyelesaikan proyek pengembangan gamenya pada bulan Juli kemarin dan tidak akan ada pembaruan lagi setelahnya. Dia sendiri tidak mendapatkan keuntungan apapun dari game yang telah dia remake tersebut, termasuk game yang kembali dirilis di Play Store kemarin. Jadi kalian akan bebas bermain gamenya tanpa terganggu oleh iklan meskipun data seluler HP kalian itu menyala. Namun saya salut sekali sama si remake game ini karena meskipun sudah mengeluarkan banyak tenaga, waktu, uang, dan pikiran untuk memporting game Amnesia The Dark Descent selama 1 tahun penuh, dia menyimpan karyanya tersebut di situs itch.io dengan tujuan agar karyanya tersebut bisa dinikmati oleh siapapun tanpa mendapatkan keuntungan dari sana.
Dan ya, begitulah kira-kira review singkat untuk game Sclerosis The Dark Descent versi APK horror yang kemarin di request oleh Jamie Budi di video terbaru saya, dan terima kasih ya atas sarannya. Juga untuk kalian yang masih menonton sampai detik ini, dipersilahkan untuk request game horror yang perlu kita bahas lagi di video selanjutnya. Tapi ingat, game horornya harus game horror berjenis kelamin android karena kita adalah para pasukan Andromeda dari Pulau Megalodon. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat and see you guys in the next videos. Don't forget.